Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pergerakan, selamat datang kembali di Bincang-Bincang Sondro, ruang diskusi yang menghadirkan cerita, refleksi bersama kader pergerakan mahasiswa Islam Raden Kawah Condro di Muko. Saya Muhammad Fatwa Fadilah Faza yang bakal membersamai teman-teman semua, sahabat-sahabati semua dalam Bincang-Bincang Condro pada kali ini. Pada episode kali ini, kita akan mengusung tema cerita di balik belajar, berproses, dan mengabdi. Menjadi kader PMII bukan hanya tentang menjadi organisatoris biasa, tetapi perlu menghadapi lika-liku ataupun dinamika dalam berproses dalam organisasi. Melalui perbincangan pada kali ini, kita akan mendengarkan kisah dari narasumber kita, yang mana nanti bakal bercerita tentang alasan dia memilih jalan di PMII sehingga berproses dan mengabdinya di PMII. Maka dari itu, kita lantangkan jargon kebangsaan kita bersama terlebih dahulu. Hidup mahasiswa. Salam pergerakan. Pada kesempatan kali ini, saya telah menghadirkan narasumber kita, yakni dari kader 25 PMI Raden Kawah Condro di Muko. Sebelah saya ada sahabat Ira 2. Ya. Gimana sahabat Ira 2? Kabarnya pada kali ini? Baik dong, alhamdulillah. Oke, selanjutnya ada sahabat Romi nih. Ya, sangat ganteng sekali nih sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih sahabat. Gimana sahabat Romi? Alhamdulillah baik. Bagaimana keadaan sahabat? Alhamdulillah cukup baik juga. Oke. Mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, langsung saja kita bincang-bincang bersama kader 25, ada sahabat Romi dan sahabat Tira 2 juga. Yang mana pada kesempatan kali ini sesuai dengan tema tadi akan membahas terkait mengulas cerita dan berproses di PMI Raden Kawah Condro di Muko. Oke, mungkin langsung saja ya tanpa berlama-lama ya. Karena tadi kabarnya juga udah sehat ya kan? Makasih. Udah ceria juga nih sepertinya ya. Mas Angga ya. Oke, langsung saja mungkin sebagai pembuka saya ingin bertanya sedikit nih sebelum kita membuka pada intinya. Kepada sahabat Romi dan sahabat Tira 2. Boleh dong diceritakan bagaimana awal kalian tahu dan awal kalian kenal organisasi pergerakan mahasiswa Indonesia dan cerita di mana kalian memutuskan untuk bergabung di PMI Raden Kawah Condro di Muko. Mungkin dari saya dulu ya. Oke, boleh sahabat Romi dulu mungkin. Saya tidak asing dengan nama PMII karena di keluarga saya sudah banyak yang masuk di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ini. Jadi awal saya ingin masuk di PMI ini karena saya ingin mengetahui di dalam PMI ini seperti apa. Karena kader-kader dari PMI itu sangat-sangat hebat, sangat-sangat berkualitas, dan juga saya ingin tahu bagaimana ceritanya kok bisa kader-kader seperti beliau ini kok bisa hebat seperti ini. Oke, siap. Berarti dari awal kebermulaan melihat kondisi ya. Iya. Karena sudah merepresentasikan seorang kader PMI yang berkualitas gitu. Untuk di Raden Kawah Condro di Muko ini awal ingin masuknya karena ada nama Kawah Condro itu sangat-sangat menarik di telinga saya. Oke, Apalagi baik. di mata saya. Awal melihat bendera besar dengan nama PMI Raden Kawah Condro di Muko itu seperti sangat-sangat sakti bagi saya. Ternyata saya mendengar asal-usul dari Kawah Condro di Muko ini tempatnya nampaknya Gatot Kaca ternyata. Betul. Kalau di cerita permainan Iya, seperti iya, itu. iya. Berarti kita sebagai kader dari Raden Kawah Condro di Muko bisa sakti seperti Gatot Kaca, bro. Ya pastinya harus dong. Iya. Maka dari itu saya ingin masuk karena melihat asal-usul yang seperti yang sangat-sangat keren seperti itu ya. Jadi saya ingin masuk, apakah sungguh menempa sakti seperti Gatot Kaca. Oke, benar. Berarti tadi melihat dari representasi nama Raden Kawah Condro di Muko sehingga dapat menarik hati sahabat Romi ya untuk bergabung menjadi bagian dari PMI Raden Kawah Condro di Muko. Oke, mungkin dari sahabat Tira 2 boleh dong ceritakan gimana sih taunya PMI lalu memutuskan di PMI Raden Kawah bergabung di PMI Raden Kawah Condro di Muko. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi cerita awalnya sih sederhana ya, teman. Jadi pertama kali dengar PMI itu penasaran karena kakak saya sendiri bukan yang di PMI, beliau aktivis di organisasi di
HMI, dan langsung dia mention jangan masuk ke sana. Dan dari kata itu yang bikin aku penasaran, kayak kenapa sih nggak boleh gitu kan. Dan saat aku udah daftar, banyak juga teman-teman yang kayak, aduh jangan masuk ke sana, nanti kamu bakal bla 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 bla. Nah, dari sini yang bikin aku kayak, kenapa sih ya rata-rata orang kayak gitu, kayak mau menghasut aku untuk tidak masuk. Nah, pas udah mau masuk Mapada nih, aku bingung untuk ikut gaya gitu kan. Karena dari omongan-omongan orang yang bikin aku penasaran, akhirnya aku masuk ikut. Dan dari namanya apa Rayon, Rayon Gawa Gawa. Chandra di muka ini kayak apa ya, asing banget gitu kan. Jadi aku penasaran, pengen tahu apa sih gitu kan. Itu sih. Oh, berarti tadi taunya ini sebenarnya apa? Taunya PMI ini kan karena lingkungan sekitar juga nih. Betul. Sehingga memutuskan untuk masuknya gara-gara jiwa Gen Z-nya keluar nih. Biasanya kan ada larangan adalah perintah itu tadi kan. Larangan adalah perintah sehingga memutuskan untuk ngekeh buat bergabung di PMI. Iya. Oke, sangat tidak terduga sekali ya ceritanya. Oke, selama menjadi bagian dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, tentunya pasti sahabat Romi dan sahabat Tira 2 ini mesti sudah melalui berbagai dinamika dan pengalaman yang ada nih, ya kan? Menurut kalian, pengalaman atau momen yang paling berkesan atau mungkin ada hal yang lucu, boleh dong diceritakan kepada sahabat-sahabatnya semuanya biar menjadikan pelajaran bagi sahabat-sahabat yang lain. Oke, kayaknya aku dulu kali ya. Jadi kalau untuk cerita lucu sih kayaknya nggak ada ya. Karena lagi-lagi aku anaknya lembek gitu kan. Yang dikit-dikit kok dimarahin langsung nangis gitu kan. Nah pada saat ikut PKD aku tuh telat. Nah pada saat aku telat aku dimarahin, dibentak, dan kayak aduh aku diginiin ya ternyata gitu kan. Disitulah aku mulai kayak oh ternyata begini. Dan pada saat PKD ini aku menemukan banyak sahabat-sahabat di teman-teman seperjuangan. Jadi kayak gimana ya, aku merasa kalau di sini tuh banyak yang bakal support aku. Jadi Enggak? mungkin dari situ tadi mental pejuangnya tumbuh nih. Iya. Melihat dengan kesan yang seperti itu mungkin ya. Jadi itu sih kalau misalkan diinget-inget lagi kayak lucu sih, kayak wah itu dimarahin, dibentak-bentak segala macam lah. Itu sih yang bikin aku kayak kalau mengingat masa lalu ya. Yang menjadi kesan untuk menjadi lebih berjuang dan lebih mengerti lagi dengan keadaan mungkin ya. Iya betul. Oke, mungkin dari sahabat Romi gimana nih? Boleh dong diceritakan juga. Mungkin dari saya, kemarin ada acara yang namanya KKR kan setelah PKD. Betul, Kemah Kader Ya, Rayon. betul. Itu saya ditunjuk sebagai si keamanan. Ya. Yang pastinya mengamankan suatu acara kan. Betul banget, menjadi bagian dari Iya. keamanan mengamankan Kemah Kader Rayon Ya, tadi. maksud saya. Mungkin yang serunya di sana atau yang berkesan itu ketika para demis-demis entah itu senior juga datang ke kemah kita, karena di situ kan kita panitia sebagai Betul. angkatan 25 Betul. dan para pengurus-pengurus juga sebagai peserta kan. Nah itu saya sangat tidak percaya atau tidak kaget lah kalau ternyata para senior-senior itu masih ingin menyambangi adik-adiknya. Tuh. Saya juga bahkan orang yang senior yang saya anggap mungkin tidak akan datang di KKR ternyata datang. Itu yang bikin saya berkesan bahwa PMI ini bukan sekedar nama atau sekedar organisasi. Tapi mendapatkan feel kekeluargaan tadi ya. Iya. Sehingga mengharapkan apa dari cerita sahabat Romi tadi yang mengira-ngirakan untuk apa ya, aku udah menjadi bagian dari keamanan nih. Iya. Aku pengen kita dapat lebih ramai lagi. Betul. Biar keamananku tadi tertantang. Iya. Mungkin gitu ya. Oke, berbicara juga melalui dinamika dan berjalannya di organisasi, berproses di PMI ini tentu memberikan banyak perubahan bagi sahabat Romi dan sahabat Tira 2 saya rasa. Menurut sahabat Romi dan sahabat Tira 2, nilai, karakter, dan kemampuan apa yang paling berkembang dalam diri kalian sejak bergabung di PMI Rayon Chandra Muko? Ya, mungkin dari saya. Yang saya sangat berubah itu kedisiplinan saya itu berubah di organisasi ini. Berarti masuk karakter tadi ya? Iya, masukin karakter. Di situ saya kan biasanya suka menunda-nunda waktu. Oke. Masih banyak lah waktu buat dijalani gitu. Oke, siap.
setelah kita masuk ternyata ada yang namanya kedisiplinan yang bahkan kita bisa manajemen waktu di sana. Ya kita bisa mengatur waktu dengan tepat lah sebagai anak muda yang zaman sekarang kita ini ya. Terus kita juga ambil dari nilai dasar pergerakan kita yang diambil, saya contohkan di Hablum Minan Nas ya. Itu kan berhadapan dengan manusia sama manusia gitu. Betul, betul. Berarti kita ambil dari sosialnya. Di situ kita selalu mementingkan sosial, bagaimana kita berdiskusi bersama di organisasi ini, kita menemukan titik tujuan yang sama, terus pikiran yang sama untuk mencari tujuan yang sama gitu. Jadi sangat-sangat berubah lah gitu saya sebagai kader PMI. Oke. Berarti tadi kan dari segi nilai mendapat untuk ambil di Hablum Minan Nas ini saling memperhatikan satu sama lain itu sangat penting. Sangat penting. Dan karakter yang didapatkan adalah menjadi disiplin. Menjadi disiplin tersebut sehingga kemampuan kita bertambah untuk memanajemen waktu dengan baik. Begitu ya? Ya. Sahabat Romi mungkin bisa merepresentasikan dari akan adanya lingkungan sosial untuk menjadi lebih baik. Alhamdulillah. Mungkin dari sahabat Radua gimana nih? Ya kalau aku sih kayaknya yang paling berubah dari diri aku sih mungkin rasa percaya diri aku. Jadi dulu tuh mungkin aku termasuk orang yang introvert atau malu gitu. Malu untuk berbicara di depan umum gitu. Dan semenjak aku ikut PMI ini, walaupun aku nggak selalu terjun, nggak selalu untuk maju, tapi aku mulai berani untuk berbicara di depan. Jadi waktu itu pas masih maba sebelum masuk PMI, aku masih malu untuk presentasi. Dan kalau presentasi itu masih kayak kaku gitu kan. Nah pada saat aku ikut, aku jadi lebih berani untuk ngomong dan juga apa coba? Aku dapat relasi yang banyak pas aku ikut di PMI ini. Kalau aku. Oke, jadi lebih dapat nuansa perbedaan dari menjalani proses di organisasi ya. Yang mana dulu takut untuk hal kecil seperti presentasi yang selayaknya kita mahasiswa nih. Ya. Jadi sekarang lebih pede karena mungkin sahabat Radua ini dalam forum-forum kecil tuh sering terbiasa ikut mungkin ya, sehingga dapat aku seharusnya bisa aja ngomong di sini gitu, sehingga dapat diterapkan di hal dasar kita sebagai mahasiswa yakni presentasi tadi. Betul. Jadi pengalaman-pengalaman yang bisa merubah sahabat-sahabatnya sekalian ini memang suatu hal yang signifikan yang kadang kita tidak sadari juga gitu. Iya kan? Kadang kita tidak sadari juga, dan ini dapatnya dari mana pun kadang kita bingung. Tapi berjalannya waktu ya kita sama-sama terus belajar untuk menjadi lebih baik. Coba. Mungkin banyak nih pertanyaan yang sudah saya lontarkan juga tadi. Terus sebagai pertanyaan akhir mungkin ya, apa makna dari berproses, belajar, dan mengabdi bagi sahabat Romi dan sahabat Radua, serta pesan apa yang ingin kalian sampaikan kepada teman-teman kalian sendiri, sahabat-sahabat kalian di angkatan 25 terutama, agar tetap semangat dan mungkin bisa lebih semangat lagi untuk kedepannya dalam proses kaderisasi dan gerakan ini untuk mengemban amanah menjadi bagian dari Rayan Kawah Condro dulu. Dari sahabat Radua apa sahabat Romi dulu nih? Kayaknya aku dulu ya. Oke. Kalau menurut aku belajar, berproses, dan mengabdi itu tidak selalu harus mudah atau menyenangkan ya. Jadi berproses itu bagaimana kita bisa bertahan di saat kita lagi pengen goyah iman kita gitu kan. Dan kalau untuk belajar di sini tuh bukan hanya belajar tentang kader atau belajar tentang politik ya. Kita bakal belajar yang lebih luas lagi, nggak bakal ya itu. Betul, karena kepengurusan di Rayan Kawah Condro di Muko ini yang mana banyak biro dan LSO-nya se-UIN Malang loh. Karena bironya sendiri juga ada banyak, LSO-nya juga ada banyak, dan kita ada BSO juga. Ada Kopri Rayan Kawah Condro di Muko. Jadi kita tidak perlu takut untuk terjun belajar, kita banyak pilihan dan kita dibebaskan untuk mengemban amanah atau mengemban belajar yang mana saja ataupun yang kita sukai, entah itu dalam segi akademik ya kan, non akademik, entah itu sifatnya karya tulis, yang non akademik seperti kesenian dan lain sebagainya. Mungkin mahasiswa kan banyak juga ya minatnya ya Radua ya. Mungkin sekalian pesannya kepada teman-teman angkatan 25. Untuk pesan-pesan sahabat-sahabat di angkatan 2025, di saat kalian lagi capek atau jenuh gitu ya, jenuh,
kalian jangan langsung mengambil keputusan di saat itu. Solusinya itu kita harus curhat lah ke orang terpercaya kita, biar meluapkan rasa amarah kita gitu. Jadi situ mungkin kita bakal kayak saat ini aku dulu pengen keluar tapi sekarang masih bertahan. Memang dapat banget ya feelnya dari Iya dong. Gres mungkin. Mungkin dari sahabat Romi bisa langsung saja makna dari berproses, belajar dan mengabdi menurut sahabat Romi, dan ya sekaligus nanti memberikan pesan kepada teman-teman angkatannya. Mungkin itu bukan serangkaian kata yang biasa. Itu kita sebagai sikap hidup kita ya. Berproses itu kita berani mengambil, entah berani menempatkan diri dengan keraguan kita. Terus setelah kita menemukan keraguan, apa yang bikin kita ragu? Kita belajarlah. Belajar bagaimana kita mengatasi keraguan tersebut. Kita mencari ilmu kepada orang yang bahkan itu bisa lebih mudah dari kita pun, itu juga belajar namanya kan. Terus sahabat-sahabat juga bisa juga mengabdi setelah belajar. Kita mengabdi untuk merealisasikan, ketika kita belajar kan pasti mendapatkan ilmu. Jadi kita merealisasikan ilmu kita itu ke pengabdian. Pengabdian ini bukan hanya tentang bagaimana kita menafsirkan ilmu, memberikan ilmu kepada sahabat-sahabat. Jadi kita mengabdi mencari ketenangan, karena adalah hadis Nabi ya kan. Ketika kita mendapatkan ilmu, kita harus menyebarkan ilmunya gitu kepada sahabat-sahabat. Tuh kalau dari saya, sahabat. Pesannya mungkin Oh iya, pesan dari sahabat mungkin Romi. saya lepas kacamata dulu. Lepas kacamata. Boleh. Siap. Oke, karena ini saya sebagai kader 25, saya ingin memberi pesan kepada teman-teman sahabat-sahabati yang telah berproses 1 tahun bersama, yang kita beri nama di KKR itu Cakrawala Astra Vera. Kita berpandangan luas ilmu pengetahuan. Itu ketika kita menjalankan kaderisasi, bukan hanya tentang formalitas, sahabat-sahabat. Kaderisasi ini perencanaan untuk mendidik kepada entah itu kader 26 selanjutnya gitu, sahabat-sahabat. Dan juga sahabat-sahabat yang angkatan 25, jagalah silaturahim. Terus jangan putus asa. Kalian bisa cerita kepada sahabat-sahabat yang lain, kepada angkatan kalian, angkatan 25. Dan juga saya ingin ketika estafet kepengurusan, kita sebagai angkatan 2025, kita tidak membedakan antara angkatan ya sahabat-sahabat. Kita membawa nama-nama Rayon Kawah Condro di muka begitu, sahabat-sahabat ya. Saya minta tolong kepada sahabat-sahabat yang angkatan 25, terima kasih sudah menjalankan proses yang bersama ini, sangat-sangat berkesan bagi saya. Kekeluargaannya mendapatkan di sini. Oke, sangat berkesan sekali mungkin ya. Pesannya sangat dapat sekali buat teman-teman angkatan 25 ya, Radwa ya. Karena dengerinnya sambil gini loh tadi. Gitu. Mungkin sahabat Romi juga sudah banyak melalui dinamika bersama teman-teman Rayon Kawah Condro di Muko, dan juga sahabat Radwa berproses bersama, belajar bersama, sehingga nanti kalau bakal mengabdi untuk menjadi bagian dari PMII Rayon Kawah Condro di Muko. Oke, nggak terasa ya, kita telah berbincang-bincang kita ini. berbincang-bincang, akhirnya bincang-bincang Condro kali ini kita dapat selesaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat Romi dan sahabat Radwa telah meluangkan waktunya untuk memberikan menceritakan terkait proses belajarnya, pengalaman berdinamikanya, sehingga nanti harapannya kepada teman-teman juga agar tetap menghidupkan PMI Rayon Kawah Condro di Muko ini. Semoga cerita-cerita dari sahabat Radwa dan sahabat Romi yang telah dibagikan hari ini tuh dapat menjadi inspirasi bagi seluruh sahabat-sahabat di luar sana, ataupun dari teman-teman yang non PMII ya, barangkali dapat memberikan kesan terbaik kami untuk kepada mereka agar semua orang tuh dapat berproses, bertumbuh untuk menjadi lebih baik. Karena setiap kader hebat lahir dari proses yang panjang, tidak begitu instan kita masuk mapaba lalu menjadi seorang aktivis hebat, tapi banyak melalui dinamika yang ada. Karena yang menjadi bekal ataupun dasarnya seorang kader itu adalah suatu perjuangan.
Yang mana perjuangan itu tidak berhenti dalam proses kaderisasi formal saja, tapi banyak jenjang kaderisasi dari formal, informal maupun non formal. Terima kasih juga kepada seluruh sahabat pergerakan yang telah menyimak perbincangan singkat kita pada kali ini ya. Sharing session. Sharing session sedikit. Terima kasih saya ucapkan, dan jangan lupa untuk saksikan kami di episode-episode berikutnya. Untuk lihat selanjutnya di Instagram PMII Condro Dimuko. Seputar informasi berikutnya, nanti ada seputar informasi Mapaba, PKD, ataupun sekolah-sekolah seperti sekolah mentor, sekolah advokasi, dan lain sebagainya, bisa langsung cek di IG PMII Condro Dimuko. Sebelum itu, mari kita bersama-sama untuk melantangkan jargon kebersamaan kita. Hidup PMII, hidup PMI Rankawah Condro Dimuko, tempat sakti, Mandraguna. salam pergerakan. Tepuk tangan untuk kita dulu dong. Oke. Saya ucapkan terima kasih ya, sahabat Ira2 dan sahabat Romi. Saya Muhammad Fatwa Fadilah Faza, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.